Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kisah nyata seorang anak Yahudi yang masuk Islam secara sukacita di masa dewasanya. Kisah ini terjadi diperkirakan pada tahun 1940. Jad adalah seorang anak Yahudi berusia sekitar 7 tahunan. Ia tinggal bersama keluarganya di salah satu apartemen pada sebuah kota di Perancis. Ia terlahir dari keluarga Yahudi yang taat dan berpendidikan tinggi. Ibunya sendiri adalah salah seorang profesor di universitas terkemuka di kota Perancis kala itu. Di salah satu sudut lantai dasar apartemen tersebut ada sebuah toko kecil serba ada yang menjadi tempat warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk dari keluarga Jad sendiri. Toko kelontong tersebut milik seorang berkebangsaan Turki yang bernama Ibrahim. Umur Ibrahim diperkirakan sekitar 67 tahun. Ibrahim seorang yang sangat sederhana dan bukan dari kalangan berpendidikan tinggi. Jad, bocah Yahudi kecil tersebut hampir setiap hari berbelanja di toko milik Ibrahim. Jika sedang berbelanja tanpa sepengetahuan Ibrahim, Jad kecil secara diam-diam sering mengambil sebuah permen coklat. Hal itu terus terjadi secara berulang-ulang. Sampai pada suatu hari, Jad kecil lupa dengan kebiasaannya, yaitu mengambil sebuah permen coklat. Pada suatu hari, ketika Jad selesai berbelanja dan ia hendak pergi meninggalkan toko, Ibrahim sang pemilik toko memanggilnya dan berkata, "Nak, ada sesuatu yang kamu lupakan." Kemudian Jad kecil memeriksa belanjaannya, tetapi ia tidak menemukan sesuatu yang terlupakan. Lalu Ibrahim pemilik toko itu kembali berkata, "Bukan belanjaan yang itu Jad yang terlupa, tapi yang ini nak," kata Ibrahim sambil memegang coklat yang biasa Jad ambil. Tentu saja hal tersebut membuat Jad kecil terkejut dan ketakutan. Ia takut bila Ibrahim menyampaikan hal yang memalukan tersebut kepada orang tuanya. Reaksi Jad kecil pada saat itu bengong dan pucat. Lalu Ibrahim berkata kembali sambil tersenyum, "Tidak apa-apa nak, mulai hari ini kau boleh mengambil sebuah coklat gratis setiap berbelanja. Anggap saja itu sebagai hadiah untukmu. Tapi berjanjilah kamu untuk jujur mengatakannya," kata Ibrahim sambil tersenyum. Nah sahabat, sejak kejadian tersebut Jad kecil menjadi sahabat Ibrahim si pemilik toko itu. Jad tidak hanya datang menjumpai Ibrahim untuk berbelanja, tetapi Ibrahim juga menjadi tempat untuk bercerita dan menumpahkan segala keluh kesahnya. Jika Jad sedang menghadapi suatu masalah, Ibrahimlah orang yang pertama untuk diajaknya berbicara. Dan bila hal tersebut sedang terjadi, Ibrahim tidak pernah langsung menjawabnya, tetapi selalu menyuruh Jad untuk membuka halaman sebuah buku tebal yang tersimpan di dalam kotak kayu. Ibrahim akan membaca 2 halaman tersebut tanpa suara, kemudian menjelaskan jawaban dari masalah yang dihadapi oleh Jad. Hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 17 tahun. Sampai pada suatu ketika salah seorang anak Ibrahim mendatangi Jad dan memberikan kotak kayu tersebut kepadanya sambil membawa berita yang sangat menyedihkan. Jad kecil yang saat itu telah menjadi seorang pemuda sangat terkejut dan terpukul karena Ibrahim sahabat sejatinya telah meninggal dunia. Kotak kayu berisi kitab itu diterima oleh Jad penuh haru. Jad memperlakukannya dengan takjim sebagai representasi dari Ibrahim. Suatu ketika saat Jad dewasa sedang berhadapan dengan masalah yang pelik, ia mengambil kotak dan membuka kitab yang ada di dalamnya itu, sebagaimana yang sering Jad lakukan ketika dengan Ibrahim. Ternyata kitab tersebut bertuliskan huruf Arab. Jad pun memohon kepada temannya yang berkebangsaan Tunisia untuk menjelaskan makna dari 2 halaman yang dipilihnya secara acak. Teman dari Jad ini pun kemudian membacakan makna tulisan itu.
Sungguh, apa yang disampaikan oleh sahabatnya itu seakan sebagai jawaban khusus bagi masalah yang sedang ia hadapi. Jad dewasa kemudian bertanya kepada sahabatnya tersebut. "Ini kitab apa?" tanya Jad dewasa. "Al-Quran, kitab suci umat Islam," kata sahabatnya itu. Mendengar jawaban dari sahabatnya itu membuat Jad sedikit kaget dan takjub. Lalu ia bertanya kembali kepada sahabatnya itu, "Bagaimana cara dan syarat untuk menjadi orang Islam?" "Sangat mudah," jawab sahabatnya itu. "Cukup membaca 2 kalimat syahadat dan berusaha menjalankan syariat Islam." Sahabat hari itu juga Jad dewasa masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Jadullah Al-Qur'ani. Ia berjanji untuk mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya dan semampunya. Keputusan Jad dewasa untuk memeluk Islam sebagai agama barunya tentu saja bertentangan dengan keluarganya yang beragama Yahudi. Ibundanya Jad yang berprofesi sebagai profesor sulit sekali menerima hal tersebut. Beliau berusaha untuk mengembalikan Jad kepada keyakinannya yang semula. Sang ibu berjuang dengan berbagai macam cara, bahkan mengajak teman-teman dari kalangan intelektual Yahudi untuk memberi pengertian kepada Jad. Sahabat, hal ini berlangsung selama 30 tahun, tetapi masih belum berhasil. Pengaruh Ibrahim, sang pemilik toko yang bersahaja, ternyata mengalahkan semua orang-orang pintar yang ada di sekitar Jad. Jad atau Jadullah Al-Qur'ani pernah berkata, "Saya menjadi muslim di tangan seorang lelaki yang justru tidak pernah berbicara tentang agama, yang tak pernah berkata, 'Kamu Yahudi, kamu kafir, belajarlah agama, jadilah muslim.' Tapi beliau menyentuh saya dengan akhlak, sebaik-baiknya perilaku, memperkenalkan kepada saya sebaik-baiknya kitab Al-Quran." Jadullah Al-Qur'ani mempelajari Al-Quran serta memahami isinya. Kemudian ia berdakwah ke Eropa hingga berhasil mengislamkan 60.000 Yahudi dan Nasrani. Subhanallah. Suatu hari Jad atau Jadullah Al-Qur'ani membuka lembaran-lembaran Al-Quran hadiah dari Ibrahim itu. Tiba-tiba ia mendapati sebuah lembaran bergambarkan peta dunia. Pada saat itu matanya tertuju pada gambar benua Afrika. Nampak jelas di atasnya tertera tanda tangan Ibrahim, dan di bawah tanda tangan itu bertuliskan ayat yang artinya, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik." Al-Quran Surah An-Nahl ayat ke-125. Jadullah Al-Qur'ani pun yakin bahwa ini adalah wasiat dari Ibrahim, sehingga ia memutuskan untuk melaksanakannya. Beberapa waktu kemudian, Jadullah Al-Qur'ani meninggalkan Eropa dan pergi berdakwah ke negara-negara Afrika. Di antaranya adalah Kenya, Sudan bagian selatan yang mayoritas penduduknya beragama Nasrani, Uganda, serta negara-negara di sekitarnya. Sahabat, Jadullah Al-Qur'ani berhasil mengislamkan lebih dari 6 juta orang dari suku Jolo. Dan ini baru satu suku, belum lagi dengan suku-suku yang lainnya. Sahabat, Jadullah Al-Qur'ani meninggal pada tahun 2003 dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang muslim. Nah sahabat, selama 30 tahun lebih beliau telah mengislamkan lebih dari 6 juta orang di Afrika. Sementara ibunda Jadullah Al-Qur'ani masuk Islam pada tahun 2005 di usianya yang ke-78 tahun, 2 tahun setelah meninggalnya sang anak Jadullah Al-Qur'ani. Sahabat, di sebagian fragmen cerita nyata ini akhirnya menginspirasi seorang sutradara Perancis untuk memilmkan kisah nyata ini dengan judul Ibrahim dan Bunga-Bunga Quran. Nah sahabat, ini kisah nyata luar biasa yang sangat inspiratif, terutama bagi para juru dakwah. Kenyataannya sekarang ini masih banyak dari saudara muslim kita yang masih suka mengkafir-kafirkan saudara muslim yang lain, hanya karena berbeda guru atau mazhab atau cara memaknai sebuah atau beberapa ayat Al-Quran atau hadis.
Subhanallah, semoga ada hikmah yang bisa diambil dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.